Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang hari ini malam ini datang kelas 1 SMP, 3 tahun lagi akan kelas 1 SMA, 3 tahun lagi akan semester 1 fakultas. Setelah itu dia akan jadi S1. Yang tahun 2020 Abdul Somad datang ke Kolaka, dia kelas 1 SMP. 2030 dia sudah lolos menjadi pegawai Pemda. Kalau lulus PNS. Kalau tidak, dia akan menjadi bos. Bos apa ya? Bos. Jangan sebut bos antum. Dia akan menjadi bos ternak ikan dan udang. Nggak ada yang mengaminkan. Kau dari mana? Dari Kolaka Pak Ustaz. Dulu waktu saya Abdul Somad ceramah tahun 2020 kau jadi apa? Kelas 1 SMP Ustaz. Sekarang 2030 kau jadi apa? Jadi bos Pak Ustaz, seperti doa Ustaz Abdul Somad. Bos apa? Bos udang. Masa SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, cuma jadi bos udang? Emang bos udang Pak Ustaz, tapi setiap bulannya 3 kontainer ekspor ke Jepang. Warulah banyak, amin. Mendengar 3 kontainer, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Mau jadi PNS gajinya 2,5 juta atau mau jadi punya ternak udang, tambah udang, ekspor 3 kontainer ke Jepang? Bingung. Yang penting rezekinya halal. Gantungkan cita-citamu. Nah, tahun ini Abdul Somad datang ke Kolaka. Kau di sudut sana, kau di pojok sana, kau di tepi jendela, kau tak bisa masuk. Kau masih kelas 1 SMP. Tapi tahun 2030 kau menjadi bisnismen yang luar biasa. Abdul Somad akan datang lagi tahun 2030. Berarti setuju saya datang 10 tahun lagi. Padahal saya tadi mancing, maksudnya pas saya katakan Abdul Somad akan datang 2030. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah, saya cuman mau cerita bahwa waktu begitu cepat berlalu, bahwa yang hari ini kita nampak kecil, pendek, nggak punya apa-apa, kelas 1 SMP,
10 tahun lagi dia sudah selesai S1. 10 tahun berikutnya dia akan menjadi pejabat, dia akan menjadi orang kaya, dia akan menjadi orang hebat. Sedangkan kita yang tua-tua akan mati dimakan cacing banyak yang nggak mau dimakan cacing tanah. Mau nggak mau, suka tak suka, kau akan mati. Ustaz, kalau nunjuk jangan, kalau cerita mati jangan nunjuk kami lah, kau akan mati. Kita semua akan mati, betul? Bapak akan mati, ibu akan mati. Saya belakangan. Kolaka, walaupun Abdul Somad mati, kolaka akan tetap ada yang mengumandangkan azan zuhur, dan akan ada yang jadi khotib Jumat di atas mimbar ini sampai hari kiamat. Kolaka akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kita harus kerjasama. Yang punya tanah, wakafkan tanahnya untuk pondok tahfiz Quran. Setuju? Yang punya duit, yang punya banyak sampan, satu sampan, satu perahu, kau wakafkan. Perahu itu hasilnya, ikannya, udangnya, kepitingnya, aku wakafkan hasilnya untuk anak-anak yang sekolah di pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin. Setuju? Ibu-ibu yang tak punya sampan, yang tak punya perahu, yang tak punya tanah, datang ke pesantren, tanya orang pesantren, saya tak punya apa-apa, tapi siap memasakkan di sini dengan syarat kalian gaji, ini kontraknya. Bukan begitu. Yang bisa bantu dengan uangnya, kasih uangnya. Yang bisa bantu dengan tanda tangannya. Saya tidak punya kapal, saya tidak punya sampan, saya tidak punya tanah, tapi tanda tangan saya masih laku. Anak-anak pesantren kalau tamat nanti masuk perguruan tinggi negeri gratis. Setuju? Apapun yang kau punya, hartamu, jabatanmu, tanahmu, sampanmu, suaramu, kekuasaanmu, pakai untuk anak-anak muda kolaka, sehingga ketika kau mati, pahalanya akan tetap mengalir ke alam barzakh kuburmu. Setuju? Sudah kusampaikan ya Allah di mimbar Masjid Agung Khairul Ummah Kolaka, sudah kusampaikan ya Allah pada yang punya tanah. Kalau yang punya tanah tidak mau mendengar malam ini, pura-pura dia pekakan dia sampai mati ya Allah. Kalau yang punya sampan, pura-pura dia tidak tahu, maka nanti ketika dia mati, sampannya itu akan dijual oleh istrinya, dan istrinya akan nikah dengan brownies berondong manis. Ibu-ibu udah pulang semua? Belum. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah, yang tanda tangannya masih berlaku, dipakainya. Bekerja sama Masjid Agung Khairul Ummah, PT Antam, dengan Pemda, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak anggota Dewan. Kalau mereka ini bekerja sama, insya Allah rakyat akan sami'na
wa ata'na. Kalau mereka bekerja sama membuat sekolah agama, membuat sekolah pesantren, mendidik anak-anak hafal Quran, maukah bapak ibu mendaftarkan anak-anaknya? Jangan sampai nanti sekolahnya sudah disiapkan, anak-anaknya tidak mau didaftarkan, akhirnya anak-anaknya akan menjadi pecandu narkoba, anak-anaknya akan menjadi LGBT, anak-anaknya akan menjadi pemabuk, anak-anaknya akan sakau. Tidak ada gunanya kau punya anak yang ganteng, kau punya anak yang cantik, kau punya anak yang hebat, hartanya banyak, tapi tidak bisa mendoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi saya lihat di jembatan-jembatan sunyi sepi, pasar ikan ada beberapa orang yang jualan. Pak Wabub itu jual ikan malam, ya. Ustaz Somad itu di samping laut ada wisata kuliner. Saya buka kaca, mana wisata kulinernya? Kosong, nggak ada orang. Kemana semua orang kolaka? Rupanya pasar ikan kuliner kosong, semuanya datang ke masjid. Apakah 10 tahun akan datang fenomena orang ke masjid ramai-ramai masih ada atau tidak? Siapa yang menjamin bahwa 10 tahun akan datang orang masih tetap mau dengar ceramah di masjid? Bisa jadi ustadz datang ceramah di masjid, yang hadir cuman orang-orang 70 tahun menunggu malaikat maut. Ustadz ceramah semuanya batu, ustadz ceramah semuanya diam. Siapa yang menjamin 10 tahun akan datang bahwa bupati tetap suka masjid, bahwa kapolres suka masjid, bahwa dandim suka masjid, bahwa anggota dewan suka masjid? Tidak ada jaminan. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tuai 10 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, masukkan anaknya ke sekolah agama, maka insya Allah itulah yang akan membuat negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi nggak bisa sendirian, Pak. Ustaz Somad cuman ceramah berapi-api, tak bisa. Ibunya juga punya peran luar biasa. Ibu sampaikan ke anak-anak ibu, anakku, ku kandung kau 9 bulan 10 hari, ku susukan kau dengan susu sapi. Aku ingin kau menjadi ulama, aku ingin kau menjadi imam, aku ingin kau menjadi ustadz. Kalaupun kau jadi tentara, kau menjadi tentara yang menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Kalaupun kau jadi polisi, kau menjadi polisi yang menolong agama Allah. Kalau kau jadi bupati, kau jadi bupati yang akan menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau ibu sanggup mengatakan itu, sampaikan. Kalau ibu gak sanggup mengatakan itu, cukup hidupkan HP, dengarkan ke telinga anak ibu. Nah, dengarkan ini video Ustaz Somad. Subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang pertama, memakmurkan masjid. Pelajaran yang kedua, bekerja sama. Omong kosong kita bisa berjaya kalau kita tidak bekerja sama. Omong kosong kita bisa menang kalau tidak bekerja sama.
Bayangkan pemain sepak bola tidak mau bekerja sama. Begitu bola dapat oleh kiper, dipegangnya sampai habis waktu. Bisa kita gol? Tidak bisa. Bayangkan kalau striker penyerang tidak mau kerjasama. Begitu dapat bola, dipeluknya, dibawanya pulang. Maka kalau sudah dapat bola, dibagi-bagi ke kawan. Siap bekerja sama? Poin pertama, makmurkan masjid. Poin kedua, bekerja sama. Poin yang terakhir, tisu terakhir. Setelah kita bisa bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, maka kita yang terakhir kali adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Salat sudah, puasa rajin, umrah nggak bisa masuk, nunggu izin dari Saudi Arabia, virus corona. Salat sudah, puasa rajin, umrah sudah bayar. Kau udah bayar store DP umrah? Udah. Berapa biaya umrah? 30 juta. DP yang kau bayar berapa? 300.000. Yang penting sudah ada niat. Mati dia dapat pahala umrah. Tapi ada satu amal yang paling berat dilakukan manusia. Saya Ustaz Somad, kalau sholat di Masjid Khairul Ummah siap. Mendengar ceramah siap. Saya dengar ceramah Ustaz Somad 3 hari, telinga saya peka. Kenapa? Rupanya dia dekat sound system. Saya Ustaz Somad kalau baca Quran siap, dengar ceramah siap, langkah kaki ke masjid siap. Yang saya tak siap satu Pak Ustaz, apa? Bayar zakat. Ada orang-orang ketika diuji tangannya siap, diuji kakinya siap, diuji matanya siap, diuji telinganya siap, diuji kantongnya, kumat penyakitnya. Oleh sebab itu, yang ketiga adalah membayar zakat. Bapak-bapak yang PNS, pegawai BUMN, termasuk PT Antam, guru, pegawai swasta, perusahaan PT Persero, CV, polisi dan tentara yang pendapatannya sebulan di atas 4 juta sudah kena zakat 2,5%. 4 juta 2,5%. Cara ngitungnya mudah. 1 juta 100.000, 100.000, 100.000, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000. Kalau ada guru, pegawai, polisi, tentara, anggota dewan, bupati, wakil bupati, ustadz punya duit sebulan 4 juta, berarti zakatnya capek deh. Saya ulang sekali lagi, kalau ada 1 juta 25.000,
sejuta 25.000, sejuta 25.000, sejuta 25.000. Kalau sebulan dia punya penghasilan 5 juta, berapa satu bulan? 125.000. Kemana diserahkan? Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka. Jangan bayar sendiri ke tetangga. Satu batang lidi patah. Tapi kalau satu sapu lidi, gimana mematahkan satu sapu lidi? Lidi menjadi satu sapu lidi, maka dia akan kokoh, kuat dan luar biasa. Jangankan sampah, maling pun mati dipukul pakai sapu lidi. Mau jadi satu lidi atau sapu lidi? Sapu lidi. Saya tidak sebut gaji, saya tidak menyebut gaji, karena ada orang gajinya satu bulan 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta. Kalau ditanya, kok kenapa tak bayar zakat? Gaji saya cuma 2 juta Pak Ustaz, pendapatan 20. Uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sipak, uang sundul, total semua pendapatannya berapa? Lalu dikeluarkan 2,5%. Kalau satu bulan 10 juta, berapa keluar? 250.000. Kalau satu bulan dapat 100 juta, berapa? 2,5 juta. Insya Allah semua yang hadir malam ini dapat uang 100 juta. Ngamin karena dia nggak yakin, gimana mau dapat? Insya Allah semua yang hadir ini dapat uang 100 juta. Maka keluarkan zakatnya 2,5 juta. Tapi orang kalau sudah punya duit, bakhil, bin medit, bin kedekut, pelit, tidak mau keluar, pegang, dipegang, digenggam sampai tidak menetes walau setetes pun. Datang penyakit pelitnya. Saya tidak tahu siapa di sini yang punya uang 100 juta. Saya tak tahu. Saya bukan dukun. Saya tak bisa melihat dari mata orang. Wajah tidak bisa dipercaya. Kadang wajahnya susah, duitnya banyak. Ada yang ganteng putih, duit 2.000, hutang banyak. Tapi insya Allah orang Kolaka ini duitnya banyak-banyak. Amin. Keluarkan zakatmu 2,5 juta. Bayangkan itu kalau 2,5 juta kali 1.000 orang, 2,5 juta 1.000 orang, berapa itu? 2, pokoknya kalau dibelikan cendol mati kita ditelan cendol. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang bisa ditolong Pak. 8 yang akan mendapatkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Maka ini sudah menolong umat. Anak-anak Malaysia ketika kami kuliah dulu di Mesir, mereka tidak perlu kiriman dari orang tua. Kenapa? Dapat zakat 1 tahun 6.000 ringgit kali 3.000 rupiah, 18 juta dapat uang zakat.
Abdul Somad selama di Mesir 4 tahun ada dapat uang zakat? Ada. Berapa? 200.000 rupiah. Salah siapa? Salah Abdul Somad. Kenapa enggak cepat jadi ustadz ngasih tahu masyarakat supaya bayar zakat? Tapi sekarang anak-anak di Mesir alhamdulillah sudah dapat zakat. Dari mana? Dari hasil masyarakat yang sudah sadar membayar zakat. Maka di antara pelajaran dari Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang dipanen tumbuh, dipanen tumbuh, dipanen tumbuh. Biasanya tanaman kalau sudah dipanen tumbuh, berputih, berdaun, berbunga, berbuah, berbaut, berbunga, baru panen. Tapi ini dipotong, panen, dipotong, panen, dipotong, panen. Siapa itu ya Jibril? Jibril menjawab, itulah orang yang berinfak bersedekah fi sabilillah. Infak sedekah sunat, yang wajib adalah zakat. Pelajaran yang ketiga dari Isra Mi'raj adalah membayar zakat. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah di Kolaka, perolehan zakat kita meningkat Pak Ustaz. Berapa Pak? Sebelumnya 100 juta. Setelah saya ceramah 105.000. Bukan itu yang diharapkan. Saya tidak akan tanya Pak Bupati di masa akan datang. Saya hanya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mereka yang bersedekah di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu biji ambatan sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir, dalam satu cabang ada 100. Satu biji tumbuh 7 tangkai, satu tangkai ada 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Mudah-mudahan dengan berzakat, PNS, pegawai, honorer, polisi, tentara, pejabat, makin berkah rezekinya insyaallah. Amin. Uang 1 bulan dapat 100 juta. Simpan. Anak kena narkoba, sakau, mati. Duit hantu dimakan setan. Tak ada berkahnya. Sedangkan kita selalu minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah zakatmu, berkah hartamu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Enggak apa-apa baca doa itu walaupun enggak ada kue kotak. Asal jangan baca bismika Allahumma ahya wa amut. Nanti tidur semua. Tapi dari tadi saya ceramah tidak ada saya lihat yang mengantuk. Semuanya terjaga. Entah karena ceramahnya kuat atau karena kepanasan. Tapi insya Allah karena khusyuk. Semuanya karena takut kepada Allah. Semuanya karena ingin mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj. Pelajaran yang pertama, makmurkan masjid. Pelajaran yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan.
Pelajaran yang ketiga, membayar zakat. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau masyarakat Kolaka makin semangat bayar zakat, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, saya datang bisa bersilaturahim ke Kolaka ini luar biasa. Disambut dari airport, dibawa oleh Pak Wabo, berjumpa dengan Pak Bupati, sampai kemari disambut luar biasa. Semuanya datang berduyun-duyun. Hanya Allah saja yang dapat membalas. Jaga tetap persatuan kesatuan, jangan saling ejek mengejek, jangan olok mengolok. Ini ada yang datang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang Pulau Bali, macam-macam adat dan tradisi serta agama. Lalu ejek mengejek, olok mengolok, akhirnya hancur berkeping. Kalau kita sudah hancur, maka yang senang adalah orang luar, karena dia akan mencabik-cabik Indonesia. Dia akan mengambil seperti makanan di tengah meja makan, satu menangkap kepalanya, satu mengambil kakinya, satu mengambil pahanya. Kita akan menjadi bangsa yang besar, disegani oleh kawan dan lawan, kalau kita tetap menjaga sila persatuan Indonesia. Tadi saya sedang makan, ada bapak-bapak ngomong, Ustaz Somad sudah pernah ke Makassar? Pernah, Pak. Apa makanan di sana? Sup saudara. Itulah orang Makassar ini, saudaranya sendiri pun disup. Ada orang Medan mengejek orang Makassar. Apanya orang Makassar? Saudara sendiri pun disup. Kata orang Makassar, aku masih lumayan, saudaraku sup. Kau paman kau sendiri kau sup tulang. Padahal kata kalau kita belajar tradisi dan budaya, semuanya adalah keindahan beraneka ragam, rupa-rupa warnanya. Itu semua adalah kekayaan khazanah bangsa, tradisi, adat istiadat. Nun di sana ada negara, 50 negara lebih dalam satu daratan, namanya daratan Afrika. Afrika satu daratan, tapi negaranya bisa terpecah-pecah. Kita pulau-pulau. Ternyata Kabupaten Kolaka 30% yang daratan, sisanya lautan, sisanya pulau-pulau. Kami juga datang dari Pulau Riau, Kepulauan Riau, pulau-pulau. Indonesia 17.000 pulau, tapi bisa pulau-pulau ini disatukan dengan satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah sampai mati, sampai hari kiamat,
negara kita ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Siap menjaga Islam, siap menjaga NKRI. Takbir. Sudah ku sampaikan ya Allah, sudah ku jelaskan ya Allah. Kalau masih juga tidak mengerti dan tidak paham, ada orang-orang yang tidak paham, kita kasih paham. Ada orang-orang yang tidak ngerti, kita kasih ngerti. Tapi ada orang yang gagal paham, makannya pun dari gagal paham. Kalau dia paham nggak makan, gagal paham makan. Na'udzubillah. Maka mencerdaskan umat, menjelaskan umat, kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Apa syarat umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Syarat yang terakhir, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Walaupun kau sering ke masjid, walaupun sedekahmu banyak, tapi kalau kau tak beriman kepada Allah, tidak akan mencium bau surga Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di akhirat di padang mahsyar membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Ingat apa saja pelajaran yang disampaikan Ustaz Abdul Somad. Pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bayar zakat, wakaf, infak dan sedekah. Pulang dari sini, keluarganya nggak ikut, anaknya nggak ikut, bapak pulang ke rumah, kumpulkan anak istrinya, ceramahi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pelajaran kata Ustaz Somad tadi. Aku nggak ingat, kau dengar aja MP3-nya. Saya di mana-mana ceramah biasanya pakai poin-poin. Kenapa begitu? Karena saya mengajar di kampus begitu, pakai poin. 1, 2, 3. Kadang kalau seminar pakai PowerPoint, tunjukkan. Tapi karena kita ramai, tidak bisa saya tuliskan. Saya sampaikan yang 3. Mudah-mudahan yang 3 ini bermanfaat dunia akhirat insyaallah. Amin. Nanti kalau ada Islam Mi'raj lagi di kantor, di masjid, di musola, datang, duduk, diam, dengar, ngantuk-ngantuk dikit, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Di akhir majelis, saya mulai tadi jam 8:30, sekarang jam 9:30, 60 menit kita bersama. 60 menit itu menjadi bekal kita ke surga insyaallah. Amin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.